Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arba'a sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas shalihin wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Dengan sangat kula muliakan sedaya jamaah Sa'adatul Tawafin yang mudah-mudahan kita semuanya termasuk golonganipun hamba Allah ingkang fafirru ilallah inni lakum nadhirun mubin. Lari menuju Allah, selalu mencari ridhonipun Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hidup kita yang singkat ini senantiasa mendapatkan hidayah, mendapatkan ma'unah, mendapatkan taufik dan hidayahnya, sehingga kula panjenengan sedaya selalu tenggene mati kang leres di menika dinul Islam, agami ingkang menghantarkan dateng kula panjenengan sedaya kados menungso ingkang nggadhahi happy ending menika minal muslimin, golonganipun hamba-hamba Allah ingkang berpasrah diri. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita berada di bulan Rajab yang insya Allah pada malam ini sampun malam yang 20 menginjak ke 21. Sebentar malih sampun Sya'ban dan sebentar malih sampun Ramadan. Maka kula panjenengan sedaya bersyukur dhateng Allah dipun panggihaken kalih wulan sing sae, di bulan persiapan demi menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Langkung-langkung persiapanipun panjenengan diisi di menika tahlimul ilmi, luru-luru ilmu, urun ngaji napa malih sing dibeto niki kitab yang di dalamnya ada tasawufnya, di menika Nasaihul Ibad. Keren panjenengan wong Surabaya tapi nenteng kitab Nasaihul Ibad. Subhanallah, luar biasa hadirin. Masih gak dapat ngerti jerone pokoknya benjing itu kula ya Allah niku wirawiri Sabtu malam Ahad beto Nasaihul Ibad pun terus hujjah menika hadirin
Sebab Nasaihul Ibad menika dipun petik saking kitab sing ageng. Kitab yang disusun oleh Al-Imamul Kabir Syekhul Islam nggih menika Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Petikan-petikan menika kemudian dipun ringkes malih dan nggih kitab sing ringkes namine Nasaihul Ibad ingkang dipun susun kalih Syekh An-Nawawi Al-Bantani menika. Maka bersyukur kula panjenengan sedaya saged ngganggae demek kitab Nasaihul Ibad. Meskipun paham sak lembar menapa-napa hadirin. Sing penting pengalaman nate belajar Nasaihul Ibad. Dalu menika kula panjenengan sedaya mengkaji al-maqalah sing pinten kula niki lalian. Bahkan jadi bagian menteri dengan ini. Al-Maqalah Tasi'ah, halaman 70, Tasi'ah. Kalau yang ke-8 menika dawuhipun Kanjeng Nabi hadis. Tapi kalau ini termasuk nasihatnya Jibril. Al-Maqalatu Tasi'atu utawi pengucap pengendikan nasihat pitutur at-tasi'atu kang kaping 9. Jadi at-tasi'ah iku 9. At-tasi'ah bahasa adab hadirin. Kalau tis'un itu sama, tis'un itu sama. Tapi kalau at-tasi'ah ke-9, jadi sambil ini kayak ngene iki. Al-an as-sa'atu tasi'ah, at-tasi'ah jam 9, gak boleh. Al-an as-sa'atu tis'atun, gak boleh. Jadi tis'ah itu sama. Kalau at-tasi'ah itu ke-9, ono ke itu ikut wazan fa'ilatun. Wazan itu maksudnya itu backgroundnya, timbangannya ikut wazan fa'ala, fa'ilun, mufa'alatan, mufa'alatun. Jadi at-tasi'ah yang ke-9, nasihat yang ke-9. Masih terjemahannya paling lima ke-9 begitu. Bukan nomor yang 9 enggak, ke. Iku kala ngendika. Iku kala ngendika. Jadi yang ke-9 itu nasihat. Isi nasihat itu ternyata bersumberkan sapa Jibril alaihi salamu. Menika malaikat Jibril alaihi salam. Maksudnya nasihat yang ke-9 ini adalah nasihat yang berasal saking Sayyidina Jibril alaihi salam. Jadi sangka malaikat Jibril. Nasihatnya kepada sinten? Kepada Nabi Muhammad. Jadi cara kasare Jibril itu termasuk murabbinya Nabi Muhammad, guru. Cara bangsa menungso ngoten, tapi wong Jibril itu mboten menungso, hadirin malaikat. Jadi cara proses belajar mengajarnya juga beda. Mengapa beda? Ternyata bahasa ini bahasa majas semuanya. Nasihatnya malaikat Jibril, ya Muhammad, ya Muhammad, hei Muhammad. Itu nasihatnya Jibril. Malaikat Jibril memberikan nasihat nang gone Kanjeng Nabi
Muhammad. Ya Muhammad, hei Muhammad. Yang nasihat ini seakan-akan terkhusus kepada Nabi Muhammad bahasanya, tapi ternyata kandungannya adalah untuk seluruh umat manusia. Begitu. Jadi bahasa sepintas zahirnya itu tenggene Nabi Muhammad, tapi makna yang terkandung adalah kepada seluruh umat. Ngertos apa ini maksudnya? Ngerti maksudnya? Jadi nasihat itu kayak kula nempani, tapi ternyata untuk seluruhnya, begitu. Apa isi nasihatnya? Aish dari asa menjadi fi'il amar. Asa ya'isu a'isyatan mu'asan mu'asin ish la ta'ish ish uripo hiduplah ma syikta sakarepe sampean, hiduplah semaumu, sakarepmu, terserah awakmu, urip sakarepmu wis. Bak kamu maksiat, bak kamu melanggar perintahnya Allah, bak durhaka, bak merusak bumi, bak welek karo manusia sakarepmu. Tapi ingat, fa innaka mongko setuhune awakmu, ya kamu itu yang melakukan semua menurut kemauanmu itu. Fa innaka mongko setuhune sira ya awakmu itu pasti iku mayyitun bakal mati. Jadi seakan-akan kalimat pertamanya bebas, tapi akhirnya dipungkasi dengan batasan uripo sakarepmu. Tapi ternyata gak sakarepmu, ada aturan. Mengapa demikian? Karena hidup itu berdurasi, ada batasnya. Mesti kamu akan diakhiri yang namanya mayyitun mati. Li'annal akhiral hayy, karena setuhune akhire wong urip iku mayyitun mati. Dari ini saja panjenengan ngertos napa maksudnya ini. Maka pergunakan hidup itu, ojo sampai melakukan sesuatu yang sia-sia, apalagi membinasakan diri gitu. Maka uripo hati-hati, padahal perintah uripo sakarepmu. Napa niku bahasa napa ngoten iki? Kok cara wong Jawa ngoten niku kaya sanepo, kaya sindiran begitu. Wis sakarepmu wis. Sakarepmu. Tapi ternyata dibatasi dengan kematian. Dan ternyata tak bisa hidup itu semau kita. Sebab ternyata apapun yang kita lakukan pasti ada batasnya. Apa batasnya itu? Mayyit, kematian. Maka nasihat yang pertama ini hadirin mengingatkan kepada kita betapa pentingnya hidup sekali ini, kemudian kita isi kehidupan ini dengan berbagai macam kebaikan mawon. Udahlah, kalau mau kembali kepada Quran, wa an amala sholihan tardo, maka hidup yang singkat ini, kenapa disebut singkat? Karena kita ini pasti akan dibatasi dengan kematian. Sehebat apapun, sak soge-sogene uang, ujung-ujungnya ya mati, begitu. Maka hidup di alam dunia ini tak bisa bebas, pasti ada batasan. Maka beruntunglah dan raihlah, semangatlah untuk mengisi berbagai macam
macam kebaikan di saat kita diberikan kehidupan ini, itu kehidupan ini. Maka satu diantaranya ya kita isi dengan amalan-amalan yang bukan hanya dirahmati kalau bahasa Qur'annya. Kalau dirahmati itu orang kafir pun dirahmati, tapi bukan hanya sekedar dirahmati. Kalau menurut surat Al-Ahqaf itu wa an a'mala sholihan tardahu, carilah hidup yang sekali ini satu perilaku, satu karakter, satu kebiasaan, rupane amalan yang diridhoi. Dikandung maksud diridhoi itu adalah amalan yang long life. Yang long life itu panjenengan wis gak beramal, gak iso nglakoni apa-apa, tapi mendapatkan royalti, mendapatkan aliran, begitu. Kayak bahasa itu uang nabung, mari ngono terus akhiri pensiun. Nah, kayak ini apa ini? Pensiun, wis gak kerja itu. Tapi oleh upah, oleh saluran. Jadi carilah amalan yang amalan itu mengalir terus. Rewardnya itu apa? Ganjaran ini mengalir sampai jauh, bukan hanya mengalir di keluarga kita, di masyarakat kita, di dunia saja, tapi mengalir sampai ke alam barzakh, bahkan sampai menjadi jembatan menuju surga. Gelek amalan sing ngoten bari. Nah, amalan-amalan yang seperti itu tidak ada lain kecuali menjadi agen-agennya Allah. Gusti Allah kok pakai bikin grosir ya apa? Maksudnya itu melok pekerjaan Gusti Allah. Kalau di kalangan para sahabat Nabi waktu subuh sudah saya sampaikan, salah satunya adalah menantu Rasulullah, sinten niku Sayyidina Utsman bin Affan, ketika beliau membebaskan kepemilikan sumur di Jazirah Arab itu ada 3 yang paling keren. Satu namanya sumur Zam-Zam, dan pundi bari Londi Zam-Zam itu nggak boleh Kertajaya kan, dan pundi Mekah. Kalau di Mekah itu ada sumur Zam-Zam. Yang bangun itu bukan sembarang orang, itu join dengan malaikat gitu. Jadi CV dan PT-nya itu PT Malaikat Jibril gitu. Gak pernah terdaftar di dunia gitu. PT-nya itu tur gak kena pajak gitu. Itu di Mekah. Kalau di Madinah namanya sumur Bi'rur Rumah. Kayak rumah gitu ya. Sumur yang paling dekat itu dengan ya sekarang Masjid Nabawi lah. Dekat. Tapi ya ada lagi sekarang yang dekat itu. Di zaman dulu itu dekat. Justru rumah itu lebih dekat kepada perkebunan kurma. Jadi lebih ke utara lagi. Jurusan nanggone mriku tanggane Honda. Pernah dengar Honda lah? Perang Honda dulu, perang karet ya, sana. Jadi itu termasuk waan amal sholihan tardo. Hidup itu harus diisi kayak ngono. Ya tidak seperti sahabat Nabi lah, kebesaran itu. Tapi ini sejarah. Dan itu ternyata mengalir terus hadirin. Ketika Sayyidina Utsman bin Affan membebaskan itu,
Jadi sumur yang ada di Madinah yang terkenal saat itu namanya sumur Bi'rul Rumah. Ada lagi di Yaman. Jadi sumur itu tidak. Maka Madinah Arab sebelah selatannya lagi itu namanya sumur Burhut. Ya, sumur Burhut itu termasuk Al-Bi'ru Fami Jahannam. Jadi sumur yang termasuk mulutnya Jahannam di situ. Karena ternyata sumur ini tidak mengandung air, tapi justru banyak didatangi oleh dukun-dukun cabul yang bersekutu dengan seluruh setan-setan iblis di dunia ini bermarkas di Burhut itu. Maka siapa yang kepengen mengerti ilmu sihir, cepatlah di situ, di tempat Burhut itu. Sampai sekarang Pak Marjo, bukan dari dulu, sampai detik ini. Jadi di Yaman itu ada tempat markasnya iblis sedunia, dan itu berpusat Bi'ri Fami Jahannam, di sumur namanya Barhut atau Burhut. Itu terkenal kan? Dekatnya sana loh, daerah Hadramaut, berbatasan dengan Yaman Selatan. Dulu itu Yaman bagi dua, Yaman Selatan yang berpusat di Aden, dan Yaman yang sebelah Yumna, di sebelah kanan utara itu berpusat, ibu kotanya di Sonaa atau San'a, yang banyak itu, yang banyak orang-orang belajar dari Indonesia itu, masuk yang bersebelahan dengan Tarim barang itu. Kalau kotanya Pak Habib itu ya Hadramaut itu, ya Hadramaut itu. Di sumur itu hadirin, ketika membebaskan itu subhanallah, wong ngambil saja nggak boleh, orang Muslim kepada orang Yahudi nggak boleh. Zaman itu sudah gitu. Makanya kalau ada orang sekarang punya sumur kok dijogok konconnya itu, kalau menungsonya gak oleh, berarti Yahudi itu gitu. Yahudi dulu tuh ngambil saja nggak boleh. Akhirnya begitu melihat seperti itu, ternyata Madinah paceklik itu kesulitan air, muncul jiwa bisnisnya itu. Akhirnya sampai dilobi, akhirnya dibeli pun nggak boleh semuanya. Waktu itu belinya harus separuh, ngerti Pak? Separuh, setengah itu maksudnya tidak boleh setiap hari diambil, nggak boleh. Kalau hari Sabtu ini diambil oleh Utsman, besok nggak boleh, nggak begitu. Baru besok urusannya lagi, jadi selang-seling gitu. Hari ini Utsman, besok Yahudi, besoknya lagi Utsman Mono, begitu. Itu namanya dibeli separuh. Berapa waktu itu beli separuh? Kemarin itu, kalau nyampe berapa? 12.000 dinar. Di Mekah, Madinah itu ada mata uang dua, namanya dinar dan satunya apa? Kali dirham. Ya, kalau dinar itu mata uang yang bentuknya logam tapi dari emas. Dinar itu emas. Kalau dirham itu ya logam tapi dari perak. Kedua-duanya kalau wesi ngono enggak ono apa maneh kaya Indonesia sing model apa ono sing nemu alumini lah model putih itu. Nah, itu. Jadi di sana itu punya nilai nomornya ya, punya barangnya ya. Wis gak usah gawe duit ae, digawe ali-ali ngono ya bisa ora apa maneh dinar begitu waktu itu dibeli 12.000 dinar itu. Sehari itu mawon. Ujung-ujungnya begitu dibeli itu akhirnya Utsman langsung bukan dimiliki sendiri. Begitu dibeli dikekno seluruh umat Islam.
Bahkan ditambah lagi, bukan hanya umat Islam. Iring-iringan. Pertama umat Islam, kemudian bukan hanya umat Islam, seluruh penduduk Madinah yang sekitarnya itu. Kemudian setelah dibeli itu, Sayyidina Utsman mengumumkan di sebelahnya sumur Ar-Rumah itu, hari ini adalah milik kita, miliknya umat Islam. Maka ambillah dari tiap-tiap kepala keluarga, bukan hanya untuk hari ini, untuk hari Sabtu, tapi sampai nang suwo ngambil banyu sampai untuk besok hari Ahad. Betul hadirin ngambilnya kayak 2 kali begitu. Akhirnya begitu gilirannya Yahudi hari Ahad, dia menjual air, ternyata airnya enggak laku. Waduh, Utsman ini gara-gara waduh, kalau model gini hampir kayak Utsman. Akhirnya yang kedua kalinya justru bukan Utsman yang melobi, tapi Yahudinya yang melobi. Wes kalau model gini Utsman tumpun kabeh ae. Begitu. Akhirnya dibeli hadirin. Wakilah satu riwayat itu 700 juta. Dibeli lah. Saat itu loh hadirin. Saat itu terjadi kurang lebih 4 tahun sesudah hijrah. Begitu. Dari tahun berapa itu? Subhanallah. Bahkan setelah dibeli itu, orang Yahudi yang dulunya ikut memiliki sumur tuh, akhirnya gembul di situ, melok ngambil di situ, nggak pakai bayar, sudah tidak ada bayar, dan sampai sekarang di rumah itu, dengan adanya sumur itu, akhirnya perluasan perkebunan kurma, sampai pabrik kurma itu miliknya Utsman itu, begitu. Pabrik tanahnya itu dari hasil sumur ini, sampai di sana itu ada dam, dari itu al-funduk, funduk itu cara itu pondok, al-funduk itu cara memiliki hotel, begitu, punya hotel, punya al-Jamiatul Islami Madinah dari sumur itu, sampai sekarang berkembang terus. Dan itu termasuk wakafnya Sayyidina. Subhanallah. Belum pernah menyaksikan saat itu masih tahun kepala berapa itu? Kepala 9. Itu kamarnya sudah 215 kamar. Saya kira teman-teman dulu. Belum sekolahannya, dan itu asetnya Sayyidina Utsman yang diberikan kepada umat. Dan itulah termasuk amalan dari wa'an amala solihan tardo, amalan yang long life. Dan kita dengan nasihatnya Jibril ini harus punya sebelum datang kematian dunia. Yang amalan itu ketika kita meninggal dunia, tapi kita mendapatkan royalti siang. No, contohnya kayak mendirikan TPQ gini, nah itu termasuk amal solihan, karena termasuk mendidik anak, menanamkan al-baqiyatus sholihah, kalimat-kalimat yang kekal kepada anak yang tadinya tidak mengenal Allah, akhirnya kenal Allah, terus sholat, gelem melakoni ibadah, masih wong tuwane wis sembujung nang kuburan, iku statusnya koyok ngelakoni kebahagiaan. Paham gak Pak maksudnya? Ngerti maksudnya? Jadi sampean punya amalan yang bisa dilanjutkan oleh orang lain begitu. Kebaikannya ini terus begitu. Yang itu yang disebutkan kalau istilah jariyah, sodako namanya jariyah. Nah sodako ada 2, ada yang jariyah, ada yang sabita. Sabita itu tetap umpamanya 100 begitu, masih makan, 100 nilainya. Ini tidak berlaku untuk besoknya lagi kalau tidak bersodako. Habis di situ sudah 100 tok, bendel mono itu sabita. Tapi kalau ngalir
Ngalir itu artinya tetap dilakukan kebaikan-kebaikan. Selama ada orang melakukan kebaikan dengan jasa kita, maka kita mendapatkan royalti, artinya saluran kebaikan. Contohnya koyok membangun masjid, terus akhirnya ditempati orang sholat, begitu. Membangun TPQ, bangun apa itu? Ya jembatan, bangun puskesmas, sampean gawe got, terus akhirnya dialiri apa kotorane wong-wong ngalir ngono kabeh dari bersih terus. Jadilah sirkulasi kehidupan, apa ekosistem kehidupan ini jalan, termasuk jariah mengalir sampai jauh melebihi dari aliran yang ada di paralelnya Mas Pion gitu. Mengalir, kalau aliran Mas Pion mengalir sampai dunia tok. Terus gitu hadirin, hiduplah semaumu, tapi ingat kamu akan dibatasi dengan kematian. Artinya hidup kita ini selalu terbatas, tidak bisa bebas. Omongannya bebas tapi mengikat, ternyata diikat dengan kematian. Maka mumpung masih hidup, pergunakan hidup itu dengan sebaik-baiknya sebelum datangnya kematian. Kalau hanya sekedar keinginan tapi akhirnya tidak terrealisasi, ya menyesal begitu, menyesal hadirin. Maka bersyukurlah kita semuanya diberikan kesempatan untuk bisa melakukan kebaikan selama atau semasa hidup ini. Lalu di dalam hadisnya Nabi apa itu? Wa khayataka qabla mautika, pergunakan masa hidupmu sebelum datangnya kematianmu, begitu. Nasihat yang kedua, wa'ahbib. Wa'ahbib lan cintailah lan senengo sira. Kamu boleh iman kepada siapapun, kamu boleh mencintai siapapun, apapun, cita yang kamu karepno, dari malaikat Jibril. Wa'ahbib, cintailah man seseorang, cita yang kamu senangi, yang kamu karepi. Kamu boleh cinta siapa, cinta apa. Kamu senang kerja, senang duit, senang dunia, senang jabatan, senang apapun silakan. Tapi baiklah kamu kau sedunia awakmu siro iku pasti mufariku wong kang pisah. Baiklah kamu kau sedunia sampean mufariku akan berpisah dengan yang sampeyan senengi iku. Seneng nang bojo ya oleh, tapi ingat bahwa bojo pun pasti akan kita tinggalkan, pasti kita akan berpisah. Meskipun cita-citanya mati bersama dan berdua, kalau perlu satu lubang berdua, cita-cita. Tapi kira-kira enten apa mboten? Kalau enten ya ngrepotno sapa iku sing mudin sing cengengesan iki sapa jenenge? Oke. Jadi ya bolehlah seperti itu, tapi pasti akan kita tinggalkan hadirin. Cintailah apapun siapapun. Tapi fa inna kamu fariqu, pasti sampean akan meninggalkan. Kalau bukan sampean yang meninggalkan, atau kebalikannya dia yang akan meninggalkan kita ditinggalkan akhirnya sendirian, begitu.
Apa ini maksudnya? Maksudnya adalah ahbib habibaka haunak ma. Cinta itu sekedar wae, aja nemen ngono. Masih benci ahbib habibaka haunak ma. Benci yo aja nemen, masih senang cinta ya aja nemen. Kenapa demikian? Karena boleh jadi yang kita senangi itu akan muncul kebencianmu, atau sebaliknya yang kamu benci itu justru nantinya akan menjadi cinta kepadamu. Contohnya ono si A si B musuhan terus benci terus, akhirnya dadak si A si B anaknya pada senengi, akhirnya jadi mungkin lah bahasanya ngoten lah. Ya apa ya wong pakai ya apa nak kok iso iku gak ono maneh dah ya mbok kadung iku iki angel iki soalnya bapak ibu musuh bebuyutan iki begitu. Akhirnya dipersatukan oleh anaknya. Nyata loh hadirin seperti itu. Nyata. Jadi apa yang kita cintai ojo sampai benci, ojo sampai nemen-nemen. Cintai ojo nemen-nemen. Karena pasti apapun dan siapapun yang kita cintai ini pasti akan memisahkan kita. Kalau kita berpisah dengan dia, ataupun dia yang akan memisahkan dengan kita. Apa itu yang memisahkan? Bil mauti, kelawan mati. Balik mati hadirinnya. Dan nyatanya begitu meninggal, yang kita cintai itu aneh itu. Sing mau ngomong cinta-cintai gak gelem melok ngono. Hidup napa niku? Cintai hidup semati begitu. Hidup ya cinta, mati pun juga cinta. Tapi omongan itu nyatanya begitu mati ya ono. Begitu bojone mati dalam melok blusuk ngono. Wis tak tunggonane nek kene suruken Pak, tak apa-apa Pak aku ben berdua iki wis dadi sumpahku sehidup. Oh gak ono omongan tok, gak ono buktine. Kalau ono ya wong bengor tak mungkin terjadi. Itu adalah nasihat yang pokok hadirin. Agar kula panjenengan sedaya ini mencintai sesuatu tidak kebablasan. Yang menyebabkan kita ini kadang-kadang lupa kepada tujuan hidup kita, lupa kepada fungsinya kita diciptakan di alam dunia ini karena cinta ini. Tujuannya Allah menciptakan kita ini kan itu ibadah. Tapi begitu melihat dunia, akhirnya terlena dan terpedaya, akhirnya sibuk di dalam urusan dunia sampai lupa di dalam ibadah. Kira-kira orang apa uang sibuk urusan dunia, akhirnya sampai lali ibadah itu kan kenapa betul? Banyak ibadah karo hawa nafsunya. Akhirnya gak ibadah, maksiat akhirnya. Ngoten hadirin. Jadi mencintai sesuatu jangan sampai berlebihan. Benci terhadap sesuatu ya jangan sampai berlebihan. Karena di dalam cinta ada bencinya dan di dalam benci ada cintanya. Tapi pokoknya finalnya kita akan berpisah dengan kematian. Maka mensikapi dunia ini yang wajar-wajar saja, ojo sampai kebablasan. Diingatkan oleh Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum napa wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, la tulhikum, janganlah
membinasakanmu. Apa yang membinasakan ya Allah? Yang menghancurkanmu, yang menjadikan kamu kepleset ke dalam neraka, bukan surga tapi jurang neraka. Apa yang menyebabkan itu? Urusan duniamu, amwalukum, harta-hartamu, urusan hidupmu, masalah-masalahmu. Akhirnya kamu tidak menyembah kepadaku, tapi menyembah kepada urusan. Tiap hari urusan naik, saking menyatunya dengan urusan sampai lupa kepada ibadah kepada Allah. Bilang tauhidnya, ila tulhikum amwalukum, jangan sampai harta bendamu, urusan duniamu membinasakanmu, melupakan kamu ibadah kepada Allah. Wala auladukum, begitu juga jangan sampai urusan anak, urusan keluarga akhirnya melupakan ibadah demi anak, akhirnya kerja, tapi ternyata kerja nih apa itu keluar dari syariatnya Allah, bahkan meninggalkan ibadah. Ojo ngono, itu nanti membinasakan kita, hadirin. Jadi malaikat Jibril ini nasihatnya ada al-wasatiyah, keseimbangan. Jangan teman-teman harus dimusuhi wong, ya ojo teman-teman balas teman-teman, ojo sampai yang balas. Yang ketiga, wa'mal masyita wa'mal lan ngamalo, berperilakulah kamu ngelakonono apa ae masyita ing apa sakarepmu, ma ing apa sita kang karep sapa awakmu apa sira, kamu nglakoni apa terserah awakmu. Kita ini punya free will, ngerti Pak Marjo? Free will, apa free will itu? Free will itu adalah pilihan-pilihan. Satu-satunya makhluk yang punya free will itu manusia, punya free will. Awak dhewe iki ate nglakoni api apa elek ya dua, bisa. Nglakoni api ya monggo. Ate elek nyolong ngomongnya, monggo, begitu. Diberikan kesempatan. Api elek dibuka lepas, dibuka seluas-luasnya. Fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dibuka. Jadi dipersilakan. Koyoke ngono hadirin. Koyoke diberikan kebebasan untuk melakukan seluruh kemauan kita. Perilaku kita dibuka oleh Allah sebebas-bebasnya. Koyoke ngono. Tapi kemudian malaikat Jibril membatasi, tapi fa innaka mongko seturune awakmu iku majziyun bakal diwales bihi kelawan maksudnya bihi kelawan perbuatanmu, begitu. Sapa sing males? Sinten hadirin? Ya Allah, tapi asline hakikate sing males itu ya dengan apa itu? Dengan alat nopo? Nabi Musa membelah laut itu kan ada sarananya, ono alate. Dengan alat apa itu? Tongkat. Nah, Allah membalas kebaikan ini dengan sarana alat apa itu sendiri? Allah membalas itu, ya pahala itu. Sebabnya apa begitu? Sebabnya ikmal masyita. Sarananya itu amal. Amal apa? Amal baik yang dibalas baik. Begitu. Baiklah kama jaziyun mongko setune sampean
sira kamu sekalian iku majziyun dan wales bi kelawan ma li annal ibadah karena setune pira-pira kawula iku majziyun dan wales kabeh bi amalihim kelawan pira-pira amale kawula amalnya seseorang. Jadi Allah itu membalas dengan sarana amal itu. Nah, balasannya Allah sesuai dengan amalan di kita. Cara kasare wong nandur pari bakal cukul pari. Jangan berharap berlebih. Jadi tanduran itu hasilnya sesuai dengan apa yang kita tanam. Lho kok ning kebarus ditandur ndak suket ya muncul suket. Ojo berharap begitu nandur suket pemane suket teki begitu. Sakitnya di sini pemane data kepingine mutiara begitu ya. Jadi sesuai dengan yang ditanam. Balasannya Allah itu sesuai dengan amalnya manusia. Kalau demikian hadirin, berarti kita tidak begitu repot dengan perilaku orang yang membuat sakit hati atau merugikan kita. Sebab seluruhnya ini pasti akan dibalas oleh Allah. Ojo gampang langsung dielek uang sampai balas elek. Gak usah gitu, nanti ono sing ngerti kan maksudnya? Begitu. Apa mana balas tambah nemen. Balas tambah nemen. Yang dulu tak sampaikan itu loh. Salah satunya orang yang dirindukan surga itu ketika seseorang yang punya hawa nafsu sing iso ngendhalino nalika seneng, nalika susah, nalika duwe syahwat, nalika muring ya oleh, tapi aja temen-temen. Saumur-umur gak tau muring-muring, sampai dilem karo bojone, karo keluargane. Tapi begitu sekali muring-muring, ludes kabeh. Bojone diobong, anake diobong, omahe diobong kabeh, entek kabeh. Mari ngono dhek mengobongkan diri ngene kan. Boleh. Boleh itu termasuk uang sing gak dirindukan surga. Terus ojo terlalu ruwet terhadap perbuatannya manusia. Mengapa demikian? Karena semuanya akan ngunduh wae pakati. Napa niku bahasa Jawa iki ngoten niku, Pak? Ngunduh wae pakati napa niku? Ya perbuatannya sendiri. Itulah keadilannya Allah. Jadi kalau jenengan dan di elei wong gak usah susah-susah, usah ada tim pembalas lewat amalnya sendiri. Contohnya kayak istrinya Abu Lahab itu. Siapa istrinya Abu Lahab itu? Umi Jamil yang disebut orang yang luar biasa itu, menanam duri di sekitarnya rumahnya Nabi sampai ke masjid tempat ibadah. Akhirnya bagaimana? Yang terkena duri siapa? Dia sendiri. Ya begitu loh hadirin. Jadi ngunduh wae pakar tim. Akhirnya dia lupa. Ya Allah melupakan kepada ranjau-ranjaunya yang ditanam oleh dia itu. Waktu itu tulang yang dilancipi gitu. Oh, ngalang-alang baja lancip. Tulang unta yang sudah berumur tahunan itu keras sekali. Itu tembus gelamak kaki dari tembus. Kayak macam pagar besi gitu yang dilancipi itu, tembus. Dan itu sakitnya 2 kalinya, jadi sakit. Itu ditanam gitu. Setelah nanam itu Mijami lupa bahwa dia nanam duri tujuannya untuk mencelakai Nabi. Padahal Nabi itu siapa? Dengan Umi Jamil itu siapa?
keponakannya, karena Abu Jamil itu suaminya namanya Abu Uzza, ya Abu Lahab itu. Jadi dua orang ini punya sepakat lah, tumbuhnya tutup untuk musuhnya, nemen sekali. Jadi dia termasuk ya satu di antara fitnah yang terbesar di kalangan keluarga Nabi, ya Abu Lahab itu, sampai turunnya surat Al-Lahab itu. Jadi nasihat yang ketiga ini agar kula panjenengan sedaya tidak begitu gelisah, resah, bahkan putus asa terhadap amal kebaikan, amal keburukan yang kita lakukan ataupun yang dilakukan oleh orang lain kepada diri kita. Loh kok pas umpamane dieleki wong ya jangan terlalu resah, sebab seluruh amalan itu pasti majziyun, akan terbalas. Sampai kalimatnya in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. In khairan lamun ana apa amal iku bagus, fa khairun, maka yang didapat dari kebaikan itu adalah kebaikan. Sapa sing nandur api ya cukul api. Tapi ingat, di setiap kali kita nanam kebaikan itu pasti ada ujian sendiri. Contohnya ana wong nandur pari, ternyata sing melok tumbuh dudu pari tok. Napa niku? Suka pinter ngono lho. Jadi ternyata gitu. Tapi kalau kita nandur sugar, pari melok enggak cul, enggak melok gitu. Jadi ujian terbesar itu ketika kita melakukan kebaikan. Soalnya kebaikan itu ono kebosenane. Siji kan keburukan sembuh lah. Kalau bosen nih, makanya sampai kemarin itu pulau menerjemahkan di sini apa di tempat lain, huruf roh jaba itu loh, di sini, rohnya rohmah, jimnya itu jud itu di atas sahok, gitu, jud itu, ya di sahok itu loman, di atas loman. Kalau sahok itu ketika kita berteman, terus teman kita itu minta, aku kasih subuh sarapan, diajak sarapan, aku terus kadang-kadang kasih duit, kalau nggak duit saya ketemu itu, dikei, ya begitu namanya sahok, loman. Tapi loman itu sendiri masih ada ketentuan persyaratan. Kapan? Ketika dijaluk itu sahok. Tapi kalau ya uhailal judi wal karami al jud iku loman sing gak pakai dijaluk. Wis ngerti ngono lho, momone kancane kok biasane nglakune kok kene kok duwi lu, waduh kelu kayak iki. Iki tahu ngono lho, hadirin. Gak sampai ngomong. Akhirnya gak sampai ngomong gitu. Kok sawangan kok ngelentu ayo ada kasih duit hari ini. Akhirnya ngerti gitu. Ngerti bagi ini maksudnya gitu. Jadi al-jud itu tanpa diminta. Itu sifatnya Allah. Nah, rojab itu termasuk di dalamnya ada kelomanan di Gusti Allah. Kelomanan di Gusti Allah. Contohnya lomane Gusti Allah niku gak kuwi rezeki kanggo awak tok, jasad tok. Sementara kita manusia itu kan terbuat dari dua unsur, ada jasmani dan ada rohani. Jasmani kita disediakan oleh Allah makanan di bumi ini. Contohnya beras, rupa sego, ono banyu, ono jajan, nah itu barang ngono apa itu jenenge roti goreng. Nah itu semua bukan untuk rohani itu. Gak butuh rohani karo apa itu? Roti ya utek isu, ayo utek isu itu gak butuh.